Pemirsa masih di IDX International Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu beberapa saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi. Ada ISAT direkomendasikan buy, supportnya di 2000, resistennya hingga ke 2300. Pakan ternak ada Java direkomendasikan buy 2300, resisten hingga ke 2550, dan terakhir dari energi ada Raja yang sebelumnya sempat tertekan ini. Kemudian rekomendasinya adalah spekulatif buy 4450 hingga resisten ke 5000. ISAT, Java, dan Raja. Baik Ibu Ratih, langsung saja kita ke ISAT Ibu. Pertimbangan memasukkan ISAT masuk ke dalam saham pilihan di tengah ada beberapa saham lainnya di bidang infrastruktur telekomunikasi. Analisis untuk ISAT. Baik, jadi untuk ISAT memang secara teknikal ini menarik ya, karena dalam potensi reversal membentuk rounding bottom ya, atau inverse head and shoulder ya, jika memang polanya bisa sampai ke level resistnya yang terdekat di 2300. Kemudian untuk area level support dari ISAT bisa pertimbangkan di area 2000. Hari ini menguat ya, membentuk pola Morningstar di area support, jadi ada potensi masih lanjut rebound gitu ya di hari besok. Jadi untuk secara sentimen kita melihat ISAT memiliki kenapa kita pilih ISAT ya dibandingkan dengan telco lainnya. Jadi kita lihat secara Q on Q untuk ISAT ya, ada perbaikan kinerja secara Q on Q, baik itu di pendapatannya, EBITDA maupun juga net profit ya secara Q on Q itu naik, bahkan net profitnya secara Q on Q naik 22% di 1,25 triliun rupiah. Baik, buy di level berapa Ibu untuk ISAT di 2120 penutupan hari ini? Bisa akumulasi buy ya di level 2130 dengan target resisten terdekat ya di 2300. Baik, penutupan hari ini menguat di 3,41% di Rp2.120 per sahamnya. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari pakan ternak, ada Java, supportnya tadi 2.300, resisten hingga ke Rp2.550 per sahamnya. Buy di level berapa untuk Java? Untuk Java bisa buy di level saat ini karena secara teknikal memang polanya tuh konsisten membentuk higher high dan juga higher low. Jadi secara tren cenderung uptrend ya dalam jangka panjang. Kita lihat di atas MA 100, di atas MA 5 juga gitu, di atas MA 20. Jadi secara teknikal sebenarnya menarik ya, ada potensi lanjut menguat ya, membentuk pola higher high-nya ya. Untuk area level resisten terdekat ya, kita melihat di sini di level 2550, kemudian area level supportnya di 2300. Kalau untuk secara sentimen kita lihat pemerintah baru saja memang memberikan dana gitu ya, khususnya dari Danantara ke Putri 20 triliun. Dan kinerja keuangan Java juga cukup positif ya kemarin di Q3 2025. Kita lihat secara year on year baik itu pendapatan juga laba bersihnya tumbuh. Untuk laba bersihnya tumbuh sekitar 90% year on year di 1,18 triliun rupiah. Jadi kinerjanya menarik ya, sejalan sama kenaikan harga sahamnya. Baik, penutupan hari ini di 2450 menguat signifikan di 4,26%. Kemungkinan kembali ke 2700-an Ibu, singkat saja. 2700. Untuk 2700 kita melihat ya mungkin jangka waktunya lebih panjang ya. Kalau ke 2700 ada potensi ke 2700 tadi membentuk pola higher high-nya. Jadi tren uptrendnya sebenarnya masih cukup optimis lah, bisa ke level 2700. Oke, dari Java kita beralih ke sampilan terakhir dari energi, ada Raja Ibu, spekulatif buy 4450, resisten hingga ke 5000. Baik, untuk Raja setelah retracement ya, sebenarnya secara teknik ada potensi kembali uptrend ya, kembali menguat. Kita melihat di sini ada potensi untuk membentuk pola cup and handle ya, jika memang masih bisa bergerak di atas level supportnya di 4450. Jadi itu untuk area level support dari Raja. Kemudian untuk area resisten terdekat di area 5000 ya. Jadi bisa pertimbangkan tadi untuk area resist dan juga level supportnya untuk Raja. Kemudian kalau kita lihat secara sentimen untuk Raja kemarin juga baru masuk MSCI walaupun di small cap. Ya kita lihat masih ada sentimen positif sampai nanti di tanggal 25 November ya, di saat efektif date MSCI-nya. Jadi bisa pertimbangan untuk Raja bisa spekulatif buy atau trading buy ya. Jadi itu untuk sentimennya. Kalau laporan keuangan kita masih nunggu rilis ya, laporan keuangan di Q3-nya si audit. Baik, target sampai dengan akhir tahun Bu untuk Raja.
dengan sisa sampai perdagangan akhir beberapa pekan ke depan? Baik, sampai di akhir tahun kita melihat sih memang, trennya masih cukup uptrend ya. Jadi Iya. bisa pertimbangkan kalau sampai di akhir tahun ya ada potensi balik lagi ke level resistnya ya seperti di, tanggal 10 Oktober ya. Itu di kisaran ya 5.600 ya, 5.700. Baik, 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada ISAT, Java, kemudian juga ada Raja dari berbagai sektor yang berbeda. Direkomendasikan buy dan spekulatif buy tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali pertanyaan lumayan banyak hari ini Ibu. Kita akan coba ulas satu persatu, waktu kita cukup terbatas. Menanyakan saham Java Ibu, tadi pun juga masuk ke dalam saham pilihan Anda. Ada 2 orang penanya, tapi sudah ambil posisi Ibu di 2.500 cut loss atau di hold. Java juga ditanyakan, saya akan coba cek terlebih dahulu kembali. Bapak Cangkring maksudnya untuk daerah Rembang, Bapak Rifai ternyata ambil posisi di 2430. Selisih entry-nya sedikit sekali Ibu di antara 2 penanya ini, 2430 dan 2500. Baik, untuk Java ya di area 2430 dan juga 2500, strateginya bisa di hold dulu aja karena secara sentimen masih menarik. Secara teknikal jangka pendek ini ada double bottom, jadi ada potensi bisa break out ya di area resistnya tadi di 2550, dan jika bisa memang breakout dan bertahan di atas 2550 ada potensi ke resistance selanjutnya di 2730. Untuk sentimennya tadi kita udah bahas ya, Ya, terkait baik. Danantara. Oke, kemudian kita ke Kudus kali ini Ibu, ada Bapak Laksa. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan ADMR. Ibu Rati sudah punya harga average di 1.400. Mohon analisanya. Baik, untuk ADMR ya, ini sebenarnya secara teknikal polanya masih uptrend ya. Selagi masih bisa bergerak di atas level supportnya, yang terdekat sih di 1250. Jadi bisa pertimbangkan area level supportnya 1250 untuk saham ADMR. Jadi kalau misalnya bisa bertahan di 1250, ini ada potensi membentuk double bottom ya, yang dimana potensi bullish continuation dari saham ADMR. Jadi bisa pertimbangkan level supportnya yang terdekat di 1250. Memang secara teknikal jangka pendek sahamnya koreksi. Jadi bisa pertimbangkan area level supportnya. Baik, 1.400 masih bisa di hold Ibu ya? Area 1.400 masih bisa di hold. Baik, kita ke Demak kali ini ada Bapak Lutfi menanyakan saham MBMA Ibu, punya harga average di 600 untuk MBMA. Baik, untuk MBMA tadi untuk average-nya di level berapa? Saya akan coba cek kembali di 600 Ibu. Baik, jadi kalau di 600 ya untuk MBMA kita lihat memang area saat ini di level support dan udah koreksi dari minggu lalu ya di 11 November. Jadi kita melihat harusnya ada potensi rebound tipis ya dari saham MBMA di area level supportnya saat ini di 565 ya sampai 560. Itu untuk area level support MBMA dan ada potensi untuk reversal jangka pendek. Baik, selanjutnya menanyakan saham KPEG Bu, Bapak Purnomo, kepik support dan resistennya yang ditanyakan. Baik, untuk kepik memang secara teknikal harga sahamnya cenderung sideways ya. Jadi untuk saat ini jika belum entry dan mau entry ya better tunggu buy on breakout aja di area level resistnya di 150. Kemudian jika melihat level supportnya saat ini, sebenarnya saat ini di level supportnya ya di area 139 sampai di 140. Jadi ya untuk saham kepik sih bisa wait and see dulu gitu ya. Kalau misalnya mau buy bisa buy on breakout aja. Tadi di 150. Baik, selanjutnya Ibu Kristina dari Lampung menanyakan saham IMJS Ibu. Multijasa sudah ada di harga 278. Apakah tren masih berpotensi menguat besok dan target resisten selanjutnya untuk IMJS? Baik, untuk IMJS better untuk kurangi posisi gitu atau sell on high dulu aja. Mengingat tadi udah lagi
floating profit gitu kan ya. Jadi bisa pertimbangkan untuk realisasikan ya parsial ya, untuk area resisten terdekat bisa sell on high di area-area 296 ya atau 300 lah untuk IMJS. Itu untuk saham IMJS, jadi bisa pertimbangkan untuk sell on high jika memang udah turun. Baik, selanjutnya ada Bapak Dedi dari Padang, Sumatera Barat menanyakan saham SGER, Ibu. Hari ini koreksi dalam di 3,08%, 440. Direkomendasikan masuk tidak, Bu? Untuk SGER secara teknikal sih memang koreksinya sudah terjadi cukup lama ya, sejak dari awal November ini ya. Secara tren jangka pendek memang lagi downtrend ya, lagi bearish. Jadi strategi bisa wait and see dulu sih ya untuk saham SGER, mengingat ini tekanan jualnya masih terjadi walaupun volume kecil ya. Jadi kalau misalnya mau spekulasi buy ya bisa pertimbangkan porsinya yang kecil juga dulu aja, mengingat resiko bearishnya tuh masih cukup tinggi untuk saham SGR dalam jangka pendek. Baik, belum direkomendasikan. Dan selanjutnya Bapak Robert dari Maluku menanyakan IPCC, Ibu. Hari ini melesat di 7%, 12,80. Intraday tadi sempat ke 12,85. Untuk IPCC ya bisa jika memang sudah punya bisa di hold aja gitu ya, mengingat hari ini juga menguat sekitar 7,5%-an. Dan kalau kita lihat secara historis setelah menguat dan volume juga tinggi ya, masih ada potensi untuk kembali rally gitu. Jadi kalau misalnya udah punya bisa di hold aja. Kecuali kalau misalnya baru mau beli ya bisa pertimbangkan besok apakah masih rally atau bisa bertahan ya di atas level support yang terdekat di sini di 1250 untuk IPCC dalam jangka pendek gitu. Jadi bisa pertimbangkan dua opsi untuk IPCC ya. Untuk yang udah punya bisa di hold aja, buat yang belum punya bisa di wait and see dulu. Baik, menanyakan saham properti selanjutnya Ibu BSDE, Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, sudah ambil posisi di 960, hari ini tertekan ke 955, melemah di 2,55%. Masih bisa di hold, support mungkin yang harus diwaspadai untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Untuk saham BSDE, properti Ibu. Oh iya, BSDE. Jadi untuk saham BSDE memang secara teknikal harga sahamnya cenderung sideways. Ya, beberapa saham properti juga sahamnya cenderung sideways dalam jangka pendek ini karena dua pertemuan beruntun gitu ya. BI tahan interest rate di 475. Jadi kalau secara teknikal sih harga sahamnya masih belum menarik ya, selagi belum bisa breakout di area resistnya yang terdekat di sini di area psikologisnya di area 1000. Baik. Itu untuk saham BSDE. Jadi bisa wait and see dulu sampai bisa bisa breakout lah di area resistnya di 1000. Oke, kita ke emiten penantang baru Ibu, ada PJHB. Hari ini rebound jelang penutupan setelah mengalami koreksi cukup dalam setelah naik signifikan pasca melakukan IPO. Dari sisi teknikal sudah tergambar tidak sih Bu? Kalau ingin masuk direkomendasikan tidak untuk PJHB? Harga sahamnya di akhir sesi belum ada kenaikan volume ya, jadi kalau misalnya mau akumulasi ya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu untuk saham PJHB ya. Baik. Walaupun hari ini ada rebound di saham PJHB ini. Jadi secara time frame yang lebih pendek kita melihat belum ada akumulasi yang signifikan. Selanjutnya menanyakan saham oil Bu, OILS, Indo Oil Perkasa Tbk, berapa hari ini, dan hari ini melompat cukup signifikan. Hari ini melesat di 13% Ibu untuk oil, support dan resistennya, dan baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? Baik, untuk hari ini kan koreksi ya untuk oil, untuk oil ditutup menguat Ibu. Tadi masih 15 menit ininya. Jadi kalau untuk oil di hari ini memang menguat sekitar 13% ya, 13,8%, dan ada di resistnya. Jadi strateginya jika baru mau akumulasi hari ini yang mengingat ada tekanan dari highest ke level closing di hari ini, jadi bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu sih jika baru belum punya. Jadi bisa tunggu dulu apakah bisa ya bertahan di atas level resist yang terdekat di sini 320 untuk saham oil. Baik, kita ke Jepara kali ini. Ada Bapak Zainal Arifin menanyakan saham PTBA Bu. Support dan resisten, entry di berapa? Kemudian juga sentimen tarif ini juga seperti apa untuk PTBA? Baik, untuk PTBA ya secara teknik biasanya saham-saham call ini kan memang identik sama end season, end of year kan ya. Jadi biasanya permintaan naik. Tapi kita lihat China pun masih
deflasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ekonomi belum tumbuh dan permintaan di sektor batubara pun juga belum naik gitu kan. Jadi kalau untuk PTBA sendiri secara teknikal memang harga sahamnya cenderung sideways dalam jangka menengah. Kalau kita lihat jangka pendek memang ada bearish. Jadi bisa pertimbangkan ya ada potensi PTBA lanjut fase bearishnya di 2250 untuk area level support. Jadi bisa pertimbangkan area 2250 sampai bearish, ada potensi ke level supportnya tadi ya di 2250. Itu masih lanjut bearish. Oke, terakhir Ibu dari Jambi, Bapak Andra dari Kerinci menanyakan saham energi, Bu. 870 entry-nya. Singkat saja, Ibu. Baik, untuk energi secara teknikal masih strong uptrend ya, jadi bisa pertimbangkan untuk hold ya jika memang masih punya. Kalau misalnya belum punya, sebenarnya bisa untuk spekulasi buy dengan area target resistnya yang terdekat di 1030 sampai 1050 itu untuk energi. Baik, analisis untuk energi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Ada Ibu Herlina, Bapak Fikri dari Jakarta, Pak Christian dari Balikpapan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih banyak ada Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.